Welcome back to IG Live Talk Kebun Rizky bersama saya Rizky Sipunggir. Apa kabar semua? Semoga sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Udah lama ya kita nggak ketemu minggu lalu. Harusnya ada talk dengan Dokter Novi, tetapi karena satu hal dan lain sebab ada masalah sehingga harus di reschedule. Nah kali ini kita akan coba berbicara tentang sesuatu yang sangat menarik. Langsung saja saya dengan Nadia Suardin, yang lain nggak lain dan nggak bukan adalah my bestie. Oke. Nah, udah. Udah bisa. Dari tadi loh. Resiko dari IG Live Talk suka yang kayak gini-gini nih. But Iya. finally kita sudah connected. Baik, Nat. How are you? Ya gini-gini aja sih, sibuk sama ya. Nat, ini kita Friday the 13th malah IG Talk. Ngelihat nikah satu sama lain tuh kayak detektif ya. Well, teman-teman, kali ini kita akan bahas sesuatu yang very exciting. Topiknya Itu kita berat ya, saya dulu tuh ada arti gitu. Arti udah, Ada arti. yang join. Gue nggak pakai kacamata, jadi nggak kelihatan. Sorry ya teman-teman yang nggak gue sapa. Nah, arti. Oke. Sebelum kita mulai IG Talk kita yang sangat berat menurut gue, Nadia gitu ya. Jangan nggak percaya sih gue. Nah, let me introduce siapa sih si Nadia ini, teman-teman ya. Oke. Gue lihat kebetannya dulu nih, contohnya. Selain gue temen lo ya. Ya. Jadi Nadia ini adalah seorang sarjana ekonomi dari Universitas Trisakti dan Master of Public Administration dari American University. Betul. Tos dulu. Nah, EU. Oke. Anak EU. Dan sekarang kita akan membicarakan tentang cara keren penggalangan dana dengan teknologi disrupsi. Ini arti disrupsi aja gue sampai sekarang masih nggak ngerti, Nat. Lo udah ngebahas Gue juga sendiri baru tahu ketika memulai semua ini baru tahu disrupsi itu apa. Oke, teman-teman. But first of all, Nat, before we start our talk, thank you so much for your time and willingness to share my experience di Kebun Rizky ya. Jadi aim atau objektif dari Aji Talk ini adalah untuk membicarakan sesuatu yang ringan dan baru, yang educated ya, macam. So ini nggak berat-berat banget ya, tapi bermakna lah. Nah, sebelum kita ngomongin yang tentang penggalangan dana ini dengan cara teknologi disrupsi ya, how you can end up as technology entrepreneur atau you were mom? Gimana ceritanya dong perjalanannya? Well, actually technology has no boundaries. Jadi dengan background apa saja, semua teman-teman itu sebenarnya bisa mengenal teknologi. Apalagi tahun 2020 ya, kayaknya semua orang mulai stay di rumah, yang mungkin tadinya nggak melek teknologi, nggak mau mulai melirik dan menggunakan teknologi. Jadi terlepas dari pegawai atau ibu rumah tangga, semuanya kan harus melek teknologi. Aku pun begitu. Jadi aku sih mulai melek teknologinya sebenarnya udah lama ya. Jadi perusahaan telekomunikasi. Backgroundnya seperti itu. Jadi sudah mulai mengenal teknologi. Tapi for the past 2 years, ya, aku, suamiku, dan adikku itu sudah mulai membicarakan bagaimana mempunyai teknologi sendiri yang bisa bermanfaat untuk orang lebih banyak lagi.
Kebetulan kan aku Muslim, suamiku juga Muslim, adikku udah pasti Muslim ya. Jadi kita semua mulai berpikir bagaimana cara kita hidup dengan sisa umur kita ini menjadi lebih bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Mulai kita berpikir teknologi yang seperti apa yang bisa kita pakai dan bisa mempermudah orang lain dalam beribadah gitu Ki. Jadi kita sempat brainstorming lama-lama akhirnya kita berpikir how about if we make something dari will help Muslim Muslim people untuk melakukan good deeds in their daily deeds menggunakan teknologi yang kita tawarkan. Kita came up dengan namanya Superhand. Nah, Superhand itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya tangan yang super ya. Jadi tangan yang super, kayak Superman tapi ini Superhand. Tangan yang super. Jadi kenapa kita pakai kok namanya kok bule banget sih gitu ya? Kok nggak bahasa Indonesia? Sebenarnya kita ingin aplikasi ini bisa dipakai oleh Muslim around the world, nggak cuma di Indonesia. Jadi bisa dipakai oleh seluruh Muslim. End goalnya nanti mungkin seperti itu. Jadi dengan nama Superhand sendiri kita berharap tiap Muslim bisa mempunyai atau menjadi seorang yang Superman. Mereka berkesempatan untuk melakukan hal-hal yang super melalui Superhand. Makanya, jadi tangan-tangan yang berdonasi, tangan-tangan yang melakukan ibadah itu adalah tangan-tangan yang super. Itu asal muasal artinya Superhand. Namanya gitu. But mungkin pelan-pelan Nina ya, karena gini. First of all, teknologi ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita terekspos yang namanya teknologi. Betul. Bahkan sekarang kita udah dipaksa pakai teknologi. Why? Misalnya anak-anak udah pakai school from home. Betul. Kerja pakai work from home, right? Cuma gini, ini yang mungkin gue mau highlight adalah jadi ibu-ibu atau wanita itu kan terkenal gatek nih, ya nggak? Tapi Nadia istilahnya teknologi entrepreneur. Right, jadi entrepreneur yang vehicle-nya itu adalah teknologi, benar nggak? Betul. Artinya itu mematahkan, even though you are mom, walaupun kita perempuan, walaupun kita ibu-ibu, nggak berarti itu menghambat kita untuk belajar. Karena gini, karena tadi kalau kita bahas educational background, nggak ada hubungannya sama teknologi ya, Nat ya, bukan yang dari IT atau ITB atau teknik mana, benar nggak sih? But you can learn, right? Good thing about Superhand ya, atau aplikasi baru ya. Mungkin yang memilikinya atau yang menjalani mungkin tidak harus expose dari background teknologi sendiri atau IT tapi they can actually learn. Lalu mereka juga bisa menggandeng tim-tim yang memang bisa mensupport mereka di bidang yang kita butuhkan seperti IT ya, seperti IT gitu, atau teknologi. Jadi memang kita menggandeng orang-orang yang memang sudah punya di bidangnya gitu. Tentu yang membantu kita untuk menjalankan misi kita. Jadi aside dari kita memang perlu belajar karena nggak ada teknologi itu walaupun sudah seperti juga bilang, walaupun sudah it's been there gitu ya, tapi kita baru dipakai oleh teknologi itu mungkin baru-barunya ya. Dan teknologi memang sebenarnya it's the next big thing ya. Jadi future. Jadi memang pelan-pelan memang sambil memperkenalkan ini juga kita mengedukasi bahwa aplikasi-aplikasi yang ada dan atau aplikasi yang kita tawarkan ini sebenarnya untuk mempermudah bukan mempersulit
Jadi cara masuknya, pemakaiannya juga tidak membutuhkan ilmu yang tinggi. Tapi ibu-ibu biasa dengan background yang biasa, tapi tidak perlu untuk mengikuti background pun bisa menggunakan aplikasi ini dengan sangat mudah. Oke. Itu mengenai skill ataupun expertise-nya ya, dalam arti you don't have to need to be expert in IT, but bisa menggunakan teknologi sebagai media untuk entrepreneur, ya kan? Nah, kalau aku lihat ini konsepnya di Superhand Apps ini, aim-nya atau objektifnya adalah good deeds, ya nggak? Artinya bahwa mungkin ada orang yang ingin sedekah, ya kan? Di Muslim mungkin ada infak atau zakat ya. Kalau di Kristen tuh kayak persepuluhan, artinya persembahan, ya kan? Which is kita tahu sekarang bahwa semuanya itu udah online. Kayak contoh nih, gara-gara si COVID, gereja semuanya pakai online service, ya nggak? Jadi nggak bisa kasih persembahan itu on the spot, ya kan? Nah, aku nggak tahu kalau yang di Muslim gimana mekanisme atau tata cara, mungkin bisa dijelasin nggak, Nat? Mulai dari filosofi hingga penerapannya. Ya sebenarnya sama aja sih, seperti Kiki juga. Goodies itu kan sebenarnya bisa dilakukan secara konvensional atau tradisional, atau dengan menggunakan teknologi yang ada. Teknologi yang kami gunakan juga sebenarnya sudah diapprove oleh para ulama, dan memang ada di dalam Al-Quran bahwa kita bisa permudah deeds itu, berbuat baik itu dipermudah. Jadi jangan segala sesuatu dipersulit. Jadi misalnya dari zaman pandemi ini mungkin memaksakan diri, sedang kita kan harus jaga jarak, harus distancing, tapi karena pengen berbuat baik, kucuk-kucuk itu datang ke masjid, mengambil resiko, lalu hanya untuk memberikan donasi, seperti itu. Nah, banyak hal-hal sebenarnya yang selama ini dilakukan oleh teman-teman, oleh banyak pangan, memang masih dilakukan secara konvensional atau tradisional, karena dianggap lebih berasa, mungkin lebih aku sudah menyumbang langsung loh, jadi tidak tanpa perantara. Jadi mereka melakukan secara konvensional. Tapi seperti yang kita lihat, kita ini kan semakin sibuk ya. Kita mungkin dipenuhi dengan segala kegiatan di kantor, even though di rumah. Di rumah mungkin udah punya bisnis sendiri, sudah punya keluarga. Sekarang lagi anak-anak Zoom di rumah, yang nggak memungkinkan mereka untuk keluar rumah. Jangan untuk berdonasi, untuk beli makanan hari-hari aja, mereka nggak punya waktu untuk keluar rumah. Nah, jadi aku takut kan, karena mungkin tahun ini masih karena pandemik, tapi mungkin sebenarnya di tahun yang lalu atau di tahun depan, ketika mudah-mudahan pandemik sudah berlalu, orang juga mulai disibuki dengan kegiatan kesehariannya yang tidak memungkinkan untuk mereka datang sendiri melakukan hidup tersebut. Mereka jadi sibuk dengan hal-hal mereka. Nah, disinilah Superhand menawarkan segala kemudahan yang bisa dilakukan oleh para muslim. Jadi yang Superhand tawarkan itu bukan hanya sekedar teori. Artinya kami menawarkan membantu, mempermudah para muslim untuk melakukan good deeds-nya atau ibadah kesehariannya. Nah, jadi si aplikasi ini sebenarnya menawarkan banyak hal. Jadi tidak hanya misalnya donasi, bukan hanya zakat, tapi juga dapat membaca Al-Quran dan lain-lain. Gitu. Oke, so basically si Superhand ini membantu orang yang ingin melakukan good deeds misalnya ya, dan itu worldwide, artinya nggak harus yang ada di Indonesia, tapi around the world, bener ya? Iya, pengennya seperti itu. Nah, Nat,
mungkin ini sedikit anggaplah gue sebagai user gitu ya. Mungkin mau mengeksplor tentang si Superhand apps ini misalnya, ya kan? Saya katakan kalau di tempat ibadah, ya kan, itu biasanya kan udah ada pos-posnya nih segala macem. Nah, itu gimana? How it works? Misalnya gini, aku mau nyumbang atau mau donasi, terus apakah ada? Oke, ini donasinya digunakan untuk ini apa gitu? Kayak gimana sih, Nat? Saya penasaran juga sih sama apps-nya. Iya, jadi Superhand sendiri sebenarnya bekerja sama dengan banyak organisasi, masjid atau yayasan yang sudah terdaftar di Superhand sendiri. Jadi kalau sudah install, mungkin nanti teman-teman bisa mencoba sendiri menginstall di Superhand. Di situ sangat mudah karena sudah tertulis di situ ada ibadah atau masjid dan lain-lain. Bisa nggak dilihatin nih? Ada nggak contoh? Ada handphone ekstra? Coba ntar aku buka dan yang satu lagi ya. Maksudnya biar ketahuan ya. Coba ada yang ya. In the meanwhile ya, nanti aku cobain dulu. Oke. Di handphone satu lagi. Jadi nanti teman-teman kalau sudah di situ kelihatan kok. Jadi kalau misalnya dirimu nih, misalnya mau donasi kepada masjid, karena selama ini kan masjid yang kita berikan donasi kan cuma masjid terdekat. Betul. Yang lo pergi ke situ tiap hari, tiap minggu. Pak, walau kadang-kadang masjid yang dekat rumah kita pun sudah cukup sudah cukup ya, sebenarnya masih banyak loh masjid-masjid yang di tempat pelosok sebenarnya butuh juga perhatian gitu. Butuh perhatian. Nah, di Superhand itu kita mencoba melis atau bekerja sama dengan beberapa masjid yang membutuhkan perhatian tersebut. Jadi itu menjadi kesempatan buat kita donatur dapat melakukan donasi tidak hanya di lingkungan kita aja, tapi juga di tempat-tempat yang jauh dalam satu waktu. Jadi kalau memang kita mau berdonasi di rumah, kita juga tetap bisa membantu 10-20 masjid lainnya dengan mudah hanya dengan satu genggaman. Jadi kita nggak ada limit lagi, nggak ada alasan lagi untuk membantu lebih banyak orang, atau karena itu aku masjidnya nggak tahu, atau karena jauh aku nggak mungkin untuk pergi ke sana. So alasan itu sebenarnya udah kita eliminate dengan membuat tidak ada jarak antara kita dengan masjid yang lainnya. Jadi ketika pergi ke Superhand, ini ada list dari masjid di situ. Nanti masjidnya pun akan memberikan informasi mereka butuhnya apa. Jadi para donatur bisa lihat nih, yang ini lagi butuh buat kamar mandi. Yang ini buat air bersih. Yang ini buat anak santri. Jadi mulai pada bisa melihat, ternyata aku bisa membantu masjid ini untuk kebutuhan air ya, untuk kamar mandinya ya, untuk para santrinya. Jadi they have cost. Sekarang tuh mereka jadi tahu mereka donasinya untuk apa. Selama ini kan mungkin dengan cara konvensional masukin uang ke dalam box ya. Aja, tapi mereka nggak tahu sebenarnya uang mereka itu mungkin diperuntukkan untuk apa. Nah, itu juga nggak salah, tapi alangkah lebih baiknya jika kita memang tahu apa yang kita bantu, dan kalau memang yang kita bantu membutuhkan lebih banyak, ya berarti kita bisa berdonasi lebih banyak lagi supaya bisa achieve tujuan dari masjid tersebut. Atau juga selain masjid kita juga punya yayasan atau organisasi yang bekerja sama, misalnya pesantren seperti itu. Jadi bisa pilih list dari donasinya seperti apa. Semua ini kita lakukan di luar ada zakat, juga di situ atau infak. Nah, untuk zakat sendiri kita bekerja sama dengan dompet duafa. Seperti kita tahu ya, dompet duafa memang sudah
mempunyai nama di bidang mengelola zakat. Jadi kita serahkan juga pengelolaan zakat itu kepada memang ahlinya. Terus mungkin Kiki juga nanya, ya kalau gitu kenapa nggak langsung ke dompet duafanya aja gitu untuk zakat. Nah, yang membedakan dompet duafa dan kenapa dompet duafa mau bekerja sama kita, karena yang kami tawarkan di sini bukan cuma zakat, kan ada donasi dan lain-lain. Jadi orang tidak perlu khusus ketika mau zakat ke dompet duafa atau ketika mau donasi ke masjid tertentu. Jadi kita itu jadi nggak perlu banyak tempat, cukup untuk satu tempat, tapi sudah bisa melakukan banyak hal gitu. Jadi nggak perlu pergi keluar website aplikasi. Itu keren banget gitu ya. Maksudnya nggak nyangka. Emang lu selalu keren sih dari dulu. Alhamdulillah. Tapi this is really like out of the box thinking. Jadi si Super Hand ini seperti kayak platform, ya. Platform untuk mempertemukan antara orang yang memiliki access funds dan ingin melakukan donasi lebih tepat sasaran, bukan tepat sasaran ya. Karena gini, karena kan orang, aduh gue pengen nyumbang nih, tapi kemana ya, gitu kan. Istilahnya dia pengen tahu uangnya itu digunakan untuk apa, bener nggak? Nah, betul. Jadi betul. Jadi si Super Hand ini lebih istilahnya precisely apa uang fund itu digunakan untuk kemana dan penggunaannya apa, mungkin ya kalau dari tadi aku dengerin. Nah, sebenarnya itu betul. Jadi selain dari tepat sasaran, kita juga membantu teman-teman mempermudah. Seperti tadi kita bilang kan, mereka tidak punya waktu, mereka tidak mungkin pandai sendiri, lalu mungkin kita tidak bisa menjangkau tempat-tempat yang cukup jauh. Semua itu kita bantu untuk mempermudah. Jadi selain tepat sasaran juga mempermudah. Dan untuk pembayaran sendiri. Maksudnya gini, even though misalnya di Rusia, bisa aja bantu untuk pembangunan masjid di pesantren di Banten gitu kan. Istilahnya connecting gitu, ya nggak? Betul. Itu salah satu keuntungan menginstal Super Hand. Jadi teman-teman kan selama ini di luar negeri ya, kan pasti mungkin ngiriminnya lewat either nitipin uangnya lewat teman lewat pulang, nitip lah. Jadi dengan Super Hand ini mereka justru bisa direct donasi ya, direct donasi gitu. Dan malah bisa membantu lebih banyak lagi masjid-masjid atau yayasan yang ada di Indonesia. Gitu. Betul. Nah, pertanyaan bener ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Nat. Ini kan kita udah ngerti bahwa mempertemukan yang punya funds dengan orang dengan unit atau yayasan yang memerlukan funds, ya kan? Nah, kalau yang mau ngasih funds atau donasi nggak ada masalah. Everybody can download apps, ya kan? Nah, tadi ada pertanyaan, nah gimana untuk yang menerima donasi? How to, kalau misalnya ternyata dia pengurus masjid dan ingin mendaftarkan masjidnya ke apps itu bisa nggak, Nat? Atau kalian melakukan survei sendiri? Ini telas. Ya, bisa banget gitu. Jadi tinggal mendaftarkan nanti di bagian di Super Hand itu. Kalau sudah install ada tulisannya mendaftarkan masjid. Jadi sangat gampang. Tinggal jadi dia bisa daftarin juga gitu. Bisa. Di apps-nya itu sendiri. Iya, di apps-nya sendiri kan diminta itu adalah beberapa diminta informasi yang diminta. Nanti kayak NPWP, KTP gitu ya. Nanti akan dievaluasi selama 2 hari biasanya. 2 hari kalau di-approve nanti sudah bisa terdaftar. Malah sebenarnya kita nih mencoba untuk
mendaftarkan masjidnya, karena kan masjid Indonesia ini sangat banyak ya. Jadi memang butuh kerjasama untuk mendaftarkan seluruh masjid untuk ke dalam Superhand. Jadi memang yang terjadi kemarin pun adalah banyak masjid yang mendatangi kita mengupload, baik itu langsung mendaftar di Superhand atau WhatsApp gitu ya, untuk mendaftarkan masjidnya gitu. Jadi memang harus dua belah pihak karena banyak masjid di Indonesia. Tadi yang namanya Asri, silakan download Superhand apps. Kalau pengen tahu iya, gimana cara bertanya ya gimana caranya. Benar-benar, karena mungkin karena belum download apps, jadi kan nggak ngerti features-featuresnya ya, gitu. Iya. Install dulu, download dulu. Segera install, ada di Play Store gitu ya. Ada. Nah, iOS juga ada ya, untuk di iOS juga ada. Ada semua. Nah, ada semua. Akhirnya, maksudnya udah mulai nangkep nih, ya kan? Nah, terus, I don't know ya, ini kan kita maksudnya ini nanya-nanya ya Nat ya, dalam arti sesuatu yang istilahnya oke, ini kalau misalnya di contoh di gereja gitu ya, biasanya kan ada laporannya, oh ini dapat dana sekian, dikeluarkan untuk sekian. Nah, itu kalau di Superhand apps itu juga ada kayak gitunya laporannya? Ada. Ya? Jadi laporan keuangan yang kita punya itu otomatis. Jadi sebenarnya ini juga membantu masjid ya, mengurangi hassle dari masjid ya, manajemen masjid untuk membuat manual laporan keuangannya. Jadi menghindari juga kesalahan-kesalahan yang namanya human error dan mungkin butuh waktu yang lama. Lalu prosesnya cukup helpful ya. Jadi kalau lewat Superhand semua itu otomatis ada. Jadi tinggal klik aja, one click away, itu nanti laporan keuangannya udah muncul. Jadi berapa yang masuk, apa yang masuk, lalu digunakan untuk apa, itu semua transparan. Itu pun sebenarnya sama dengan donasi yang sendiri ya. Artinya ketika kita melakukan donasi untuk pribadi, itu juga terekod. Jadi kita tahu tuh kita donasi kemarin bulan lalu untuk apa, dan itu cuma selama kita login, donasi kita kan memang sebenarnya ada juga orang yang sebenarnya nggak peduli, mereka pengen donasi aja, mereka nggak perlu ketahui namanya siapa, jadi kirim aja gitu, donasi aja. Nah itu mungkin itu kalau memang untuk track, tapi ketika kita login di Superhand, selain install lalu login, ketika once you're login, itu semua donasi atau kegiatan apapun akan terekod di histori kita. Jadi lebih transparan, lebih ketahuan. Yang aku mungkin tadi belum sebutkan sebenarnya adalah kemudahan dalam payment, dalam donasi. Jadi dulu mungkin kan kalau donasi kan masih benar-benar cash atau transfer. Nah di Superhand sendiri sekarang juga udah mulai menggunakan e-wallet ya, jadi kita kerjasama dengan OVO dan Dana. Jadi benar-benar mempermudah deh. Jadi kan selama ini kan mungkin transfer ya. Itu juga nggak apa-apa karena kita pakai itu juga kan hari ini orang udah mulai pakai e-wallet ya, jadi kita kerjasama dengan OVO dan Dana, jadi donasinya bisa dilakukan lewat OVO dan Dana juga. Jadi benar-benar lagi proses. Jadi kita juga lagi proses ke beberapa e-wallet lainnya. Keren banget sih Nat. Alhamdulillah ya. Jarang ketemu, ini mesti arisan lagi nih kita biar bisa kecap lagi. Semuanya entrepreneur ya nggak? Kelihatan. Iya, tiba-tiba ya. Ya pokoknya setahun terakhir ini yang dikerjain dia itu ya. Jadi memang bagaimana mempunyai sesuatu yang bermanfaat buat diri sendiri orang banyak. Mudah-mudahan nanti kita kan Superhand sendiri selalu masih mengikuti baru ya. Walaupun kita sudah ada di tahun 2019, tapi kita sebenarnya baru memperkenalkan Superhand sendiri kepada orang banyak. Itu baru di bulan puasa kemarin. Jadi baru banget nih, bulan puasa kemarin 2020. Jadi, tapi alhamdulillah peminatnya sudah cukup banyak. Jadi mungkin sudah ribuan user yang memakai dan menggunakan.
Jadi tanpa sebenarnya nggak expect karena kita kan belum launching besar-besaran, kita juga belum soft launching, jadi basically kita baru memperkenalkan aja dari mulut ke mulut ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai diterima. Jadi kita juga berarti ya kita sudah on the right track bahwa memang para muslim memang membutuhkan sebuah teknologi yang membantu mereka untuk melakukan atau mempermudah ibadah keseharian mereka. Gitu. Jadi sudah align deh, sudah align di cerita. Jadi istilahnya ini teknologi, kita memanfaatkan teknologi, maksudnya gini, teknologi bukan hanya punya bad impact, but bisa juga untuk get good impact. Iya, betul. Untuk balancing community juga kan, yang mempunyai berkat lebih kepada yang membutuhkan gitu ya Nat ya. Betul. Nah sekarang dengan adanya aplikasi ini, para donatur atau yang mempunyai niat yang baik ini sekarang bisa merich lebih luas lagi. Jadi lebih banyak lagi orang yang terbantu. Jadi tidak terbatas oleh lokasi atau tempat lagi. Tapi sekarang sudah menjangkau tempat-tempat yang nggak mungkin mereka dulunya tahu atau membutuhkan gitu. Dan dulunya mungkin cuma bisa transfer atau terbatas ya, bisa transfer atau apa namanya pakai cash atau titip-titip. Sekarang malah udah bisa ada uang di OVO aja atau di Dana udah bisa. So it's like one click away. Dan lebih kena sasaran gitu ya Nat ya. Maksudnya gini, betul. Maksudnya cut the birokrasi ataupun hassle mata rantainya tuh. Maksudnya gini, ya kan, kalau misalnya let's say katakan dia di luar negeri ingin membantu pembangunan masjid di daerah Banten misalnya gitu kan, ya mungkin agak nitip saudara atau cari siapa. Nah yang saudaranya itu belum betul kan, istilahnya belum tentu inget langsung dikerjain gitu. Nah kalau sekarang kan tinggal langsung klik, nyampe deh dananya, dipakai deh langsung. Betul. Ya nggak? Nah sebenarnya hal yang unik lainnya juga ada Ki. Jadi yang kita sebut dengan teknologi disrupsi itu sebenarnya adalah suatu inovasi yang sebenarnya dikembangkan dan sudah berjalan. Jadi selama ini mungkin banyak aplikasi atau ustadz yang kalau punya kajian kan mungkin masih memakai Zoom ya. Jadi mereka mengundang lewat WhatsApp lalu melakukan kajian Islam lewat Zoom. Saat ini sangat sekali. Nah, kami di Superhand itu nama disrupsi kami sebuah inovasi atau hal-hal baru yang kami tawarkan adalah kami mengcombine kajian para, jadi ustadz memberikan kajian banyak, lalu teman-teman penonton juga bisa sambil berdonasi. Jadi selama ini mungkin kan dilakukan konvensional, artinya mereka datang ke pengajian, ustadznya berceramah, lalu mungkin kalau ada yang berdonasi ya berdonasi. Tapi di tahun 2020 ini kan seperti kita tahu kita sedang menghadapi pandemi seperti ini, yang berusaha kita berjarak dengan para ustadz gitu, yang memungkinkan kita datang untuk berkumpul bersama untuk melakukan kajian atau pengajian. Jadi betul pakai pengajian ya. Jadi hal unik yang kita lakukan di Superhand adalah mengcombine si kajian. Jadi di aplikasi Superhand sendiri kita punya live streaming. Jadi di mana ustadz itu melakukan kajian lewat live streamingnya kita di aplikasi kita. Nah, jadi ini juga ketika pengajian atau kajian itu berlangsung, teman-teman juga langsung pada saat live itu bisa berdonasi. Sambil berdonasi. Ya tadi ya menggunakan OVO dan oh ini katanya ada yang bilangnya Nadia suaranya double. Iya Nat, agak. Tapi mungkin karena hujan kali ya. Kegedean kan? Aku nggak pakai earphone sih, aku pakai speaker. Mungkin itu. Mungkin karena pakai speaker ya kali. Agak maksudnya koneksinya kurang lancar karena hujan juga kali ya atau gimana. Jadi lo kayak puter. Aku pelan-pelan ya. Oke. Jangan cepet-cepet.
Kebiasaan ngomong seperti orang Sumatera tuh kalau ngomong cepet banget. Kalau cepet kayaknya kurang sah gitu ya. Kurang sah ya. Ya, jadi tadi kembali lagi ke live streaming. Jadi hal unik yang kami tawarkan itu, Superhand tawarkan itu adalah mengcombine si kajian atau pengajian itu dengan live donation. Jadi teman-teman bisa sambil donasi sambil mendengarkan kajian gitu dari jauh, dari remote. Ya, ada earphone nggak? Earphone-nya. Gitu. Jadi kayaknya sih ini udah sangat clear and concise ya features dari si Superhand sendiri ya. Maksudnya gimana memakainya, dananya apa, terus kalau untuk yang penerima zakat juga gimana cara daftarin, istilahnya udah lumayan gamblang lah ya kan. Nah pertanyaan gue nih Nat ya, mungkin gue lebih ngeliat dari sisi bisnisnya ya, dalam arti ini kan kita ngomongin entrepreneur, bener nggak? Entrepreneur itu adalah istilahnya membuat value dari suatu activity dengan melihat istilahnya economic value juga apa yang dihasilkan. Nah, mungkin dari kacamata entrepreneur itu sendiri, Nat, ini si Superhand apps ini gimana sih bentuk entrepreneurnya gitu? Boleh di-share nggak? Iya, seperti yang aku udah mention di awal, Superhand ini kan masih baru banget. Jadi umurnya mungkin baru 1 tahun ya. Jadi banyak Superhand itu sebenarnya tidak hanya terbatas di donasi saja, bukan hanya di donasi saja, tapi juga sebenarnya we have a lot to offer dan we working on it ya. Sebenarnya itu kita lagi ngerjain memberikan service-service kepada teman-teman kita untuk menggunakan beberapa service yang nanti kita taruh di situ. Nah, kalau untuk donasi sendiri sesuatu yang berhubungan dengan ibadah directly itu Superhand memang tidak ada sama sekali hal ekonomi di sana. Superhand tidak, ini semua free ya, kita tidak motong, free. Semua donasi, hal-hal yang kita tawarkan ini, zakat, donasi semuanya free. Kalaupun memang ada potongan-potongan pun itu dilakukan oleh pihak paymentnya sendiri, misalnya dari EPO-nya, dari bank terkait ya, atau dari dompet 2 kali. Tapi kalau dari Superhand sendiri kami tidak memotong atau mengambil pun nggak ada. Tapi ke depannya tentunya kita pengen kelangsungan Superhand ini menjadi lebih baik lagi, bisa dipakai lebih banyak orang lagi sehingga orang bisa mendapatkan lebih banyak manfaat lagi dari Superhand tersebut. Jadi kami juga sedang menggodok beberapa item atau service-service lain yang bisa ditawarkan kepada teman-teman muslim. Jadi nanti mungkin kalau dilihat dari yang misalnya itu, gitu. Kami sedang dan akan bekerja sama misalnya dengan Pak Ustadz untuk mengembangkan materi. Jadi kan selama ini mungkin para ustadz itu belum mempunyai wadah ya untuk sharing knowledge-nya. Jadi selama ini mungkin banyak nih guru-guru ya ustadz atau guru-guru ngaji yang sebenarnya knowledge-nya banyak tapi cuma dipanggil buat ngaji ya cuma buat ngaji gitu. Jadi oleh Superhand ini kita lagi mau mendik deeper ya knowledge dan kemampuan para ustadz tersebut, knowledge-nya apa aja sehingga si ustadz itu mampu membuat materi-materi Islam yang dapat ditawarkan kepada teman-teman muslim lainnya. Nah, jika mereka berkenan, mereka dapat subscribe tipenya itu subscription nantinya. Nah, dari situ. Nah, itu nanti subscription nantinya. Betul. Jadi selama ini mungkin Ustadz mungkin kurang, kalau menurut saya pribadi masih kurang
apa ya dihargai lebih gitu. Karena sebenarnya mereka itu guru-guru ya, baik guru agama, ustadz. Jadi saya nggak ngomongin cuma ustadz aja, tapi juga guru-guru agama di sekolah, masjid. Itu sebenarnya adalah orang-orang yang knowledge-nya itu luas sebenarnya, tapi mungkin terlimitkan oleh situasi. Nah, Superhead di sini ingin sekali membantu dan memberikan kesempatan kepada ustadz, juga memberikan kesempatan kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan knowledge dan jasa para ustadz dan guru ini. Jika mereka tertarik, mereka dapat membeli atau mensubscribe materi-materi tersebut. Gitu. Nah, itu sedang kita godok nih, sedang kita godok. Jadi mungkin ustadz-ustadz yang tadinya mungkin apalagi di pandemik ini ya, mungkin kan mereka punya banyak waktu karena mereka di rumah dan mereka bisa terbatas untuk beraktivitas di tempat kerjanya, bisa meluangkan waktunya, malah bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Ayo, awesome. Itu salah satunya. Salah satunya. Nat, gue masih nunggu kalau ada handphone buat lihat sekilas ya. Nah, jadi nih teman-teman, bisnis can comes from anything. Pertama dari ide, konsepnya apa, lo mau deliver apa yang mau disampaikan, ya nggak Nat? Betul sekali. Jadi yang dibutuhkan itu niat dan ide sih sebenarnya. Niat dan ide. Ide aja nggak cukup loh. Nggak cukup, harus diniatin kan ya. Perseverance, berdarah-darah mungkin untuk melakukan realisasi. Betul. Karena kalau menurut aku ya, suamiku dan ya co-founder ya, kita tuh pengennya dalam menjalankan bisnis kita ini atau aplikasi ini, kalau memang bisa menghasilkan di kemudian hari itu bagus, tapi kita juga pengen amal yang banyak buat kita di kehidupan berikutnya. Jadi aku mau kenalin salah satu yang dirimu udah kenal juga nih. Mungkin nanti dia akan menjelaskan nih, Superhead nih. Kita masih ada waktu kayaknya. Nih, sini. Namanya Pak Erwin. Terakhir kali dia WA gue nanya tentang hidroponik. Ini co-foundernya. Ini sebenarnya ini co-founder apa suami istri sih? Kita tuh bertiga. Jadi apa dan adikku. Nah, ini kita nanya ya, gimana caranya Superhead bisa liatin nggak ke teman-teman Superhead kayak apa? Saya boleh dong. Lambangnya seperti ini nih di sebelah pojok pangkat. Nah, ini nih. Nggak kelihatan. No, Erwin, nggak kelihatan, lo harus ke layar deh. Nah, dibuka aja dari jauh. Nah, kayak gini. Itu tadi kan lambangnya nih. Layarnya. Oke. Ini kelihatan? Lumayan. Tapi mirroring, cuman tampilannya kayak Tokopedia ya. Tapi bagus loh, awesome loh, profesional loh. Nah, ini scroll ke bawah. Oke. Akan seperti ini. Ini yang tadi dimaksud dengan Nadia terkait masjid organisasinya itu seperti ini. Ini kita bisa lihat keadaan masjidnya. Ada fotonya ya? Ada. Jadi kalau misalnya masjid dalam fundraising atau mengadakan satu kegiatan, bisa terlihat di sini. Jadi ini bagus untuk masjid juga untuk memposting dirinya sendiri. Oke. Nah ini. Jadi, ada kegiatan apa aja? Jadi nggak fiktif gitu ya? Maksudnya istilahnya kan ada orang kan ya, gitu kan? It's real. Ya. Semua itu kita verifikasi juga. Makanya kita ada validasi selama 2 hari ini. Kenapa? Karena kita akan memvalidasi dari sisi NPWP apakah
dari sisi organisasinya, karena kan yang akan masuk juga itu nanti akun dari masjid tersebut, akun bank ya, maksudnya karena kemana dan itu akan masuk. Ya. Dan yang memang masjid itu biasanya bukan atas nama individual, tapi atas nama yayasan atau masjid tersebut. Ya. Dan ini contohnya yang tadi Nadia yang Streamline mana? Yang Streamline ada nggak ininya? Streamline. Ada ini. Ini kan ada daftar pusat nih, lagi sedang pengajian. Agak Sorry. sedikit deh. Kayak dapat. Nah, ini ya. ada. Ini video-videonya. Ya, video-videonya. Ini yang sudah live streaming. Kalau yang sekarang posisi live streaming sekarang nggak ada, tapi saya kasih contoh ya. Misalnya sebentar. Ini. Halo. Nah, ini hampir sama dengan live streaming. Ini rekaman ya? Rekaman, sudah menjadi rekaman. Oke. Jadi semua live streaming kita rekam, jadi teman-teman bisa ngeliat lagi gitu. Ada judul, ada topiknya kali ya? Ada topiknya di paling atas. Wasyhadu anna Muhammadan Ustadz namanya siapa? Dan ini hampir sama dengan itu apa namanya Instagram Live. Nah, itu ada tempat yang live dan ada tempat donasi. Jadi kalau untuk fundraising ini sangat bagus karena transfer kan berapa yang sudah terkumpul. Betul. Iya. Keren banget ya. Jadi gitu. Alhamdulillah ya. Apa? Keren. Gak nyangka lah. Berkat doanya Kiki. Iya. Karena kan kita juga lihat kan kebunnya udah kebun whisky itu udah sangat hijau. Kita terpacu oleh itu. Allah. Termotivasi. Iya dong. Pokoknya yang good deeds business is awesome lah. Ya enggak? Iya. Teman-teman. Iya. Jadi gini, ya kan. Jadi sayang kita beda aliran nih. Nat, ya istilahnya bosnya beda. Kalau nggak bosnya beda. Download dari kemarin gitu ya. Exactly. Nah, teman-teman yang Muslim boleh coba untuk download di apps ya, di mana aja ada iOS, ada Play Store. Ada. Nah, kalau lagi galau, tinggal lihat khotbahnya aja, gitu. Ya, Nat? Iya. Nah, Nat, kalau begitu kan, Nat, ini kan istilahnya karena pandemik ini, ya kan? Dan istilahnya karena kita juga harus mawas diri terhadap kesehatan, ya nggak, Nat? Nah, coba kalau Nadia sendiri, bagaimana pandangannya mengenai healthy lifestyle di samping misalnya sehat jasmani dan rohani? Boleh sharing nggak, Nat? Ya, healthy lifestyle itu sangat penting. Apalagi saat ini gitu, masa pandemik ya. Jadi memang kesehatan itu kan didapat dari apa yang kita makan. Jadi memang aku sama suamiku juga berusaha nih untuk makannya itu lebih baik lagi. Artinya nggak makan yang gampang bikin kita sakit. Ya, kita coba pilih makanan memang sekarang lebih banyak sayur, lebih banyak buah. Karena selain vitamin yang kita makan, kan kita juga pengen makanan yang kita konsumsi itu juga sehat gitu. Karena kan seperti kita tahu kan lagi pandemi ini kan sangat rentan sekali gitu. Jadi memang sebisa mungkin badan harus punya imun yang kuat. Dan itu dimulai dari makanan yang lebih sehat, yang sama vitamin gitu. Nggak, sama faktor U juga kali, Nat, ya? Kita masih berapa? Berapa? Nah, jadi gini, Nat, kalau tadi si Superhand apps itu good deeds-nya adalah sedekah, ya. Nah, boleh sharing dikit kalau Kebun Rizky good deeds-nya adalah healthy lifestyle. Boleh dong, pengen dengar. Nah, jadi si Kebun Rizky ini mau mencoba membantu orang-orang dalam hal asupan makanan sehat dan bergizi. Contoh, sayur yang kita punya itu ditanam organik, nggak ada
pestisida, semuanya pakai pupuk kandang, pupuk kompos, dan juga buat orang-orang yang nggak suka makan sayur, ya kan, apalagi anak-anak. Nah, kita ada produk yang ada sayurnya nih, kale, dan dibikin dengan homemade, tanpa MSG dan tanpa pengawet. Contoh kale chicken pie, kale tuna puff, dan yang terbaru ada kale ravioli. Ntar gue kirim ya sebagai token of gratitude. Thank you. Biar makin sehat. Biar makin sehat, bener. Kenapa, Nat? Karena tanpa tubuh yang sehat, kadang-kadang kita nggak bisa berpikir sehat, bener nggak? Jangankan lo mau donasi, mau perform well aja nggak bisa, mau kerja bagus nggak bisa, gimana lo mau produktif, bener nggak? Betul banget. Yang semua yang aku lakuin ini, semua kita bisa ngelakuin karena kita punya badan sehat, badan yang sehat, pemikiran yang sehat. Jadi itu yang memang harus selalu dijaga. Kalau kita nggak bisa beraktivitas, nggak bikin came up with this idea. Nah, dijaga kan, Nat? Artinya dipelihara, di-maintain. It's not taken for granted, ya kan? Betul. Nah, jadi istilahnya gimana kita mau jadi berkat, gimana kita mau nolong orang kalau kita sendiri masih belum fit. Bener ya, Nat ya? Betul. Ini udah, lo nggak percaya, udah 50 menit lah kita ngobrol. Sisa tinggal 10 menit lagi. Emang harus ketemu, emang harus ketemu. Harus arisan lagi, harus ngobrol-ngobrol lagi. Tapi gini, nggak lama nggak ketemu, masing-masing bawa idenya masing-masing. Ih, seru dong. Seru banget. Nah, teman-teman, maksudnya gini, keadaan sulit bukan menjadi tantangan untuk tidak bisa berkreasi, benar kan, Nat? Betul. Justru saat yang tepat untuk berkreasi menurut aku. Peluang ya. Iya. Gimana kita ngeliat peluangnya, idenya seperti apa, ya kan, ya dijalanin gitu. Nah, jadi apa namanya, Nat, ini sering keputus nih IG Talk karena kasihkan ngobrol. Jadi maksud gue gini, gue nggak mau kepotong. Nah, jangan kepotong. Betul. Jadi, Nat, sebelum kita akhirin nanti, ya kan, boleh nggak apa sih kira-kira saran dan tips dari Nadia untuk teman-teman deh di luar? Saran dan tips ya. Ya, kalau sarannya dari pandemik ini tetap positive thinking ya. Tetap positive thinking. Karena positive thinking itulah yang membuat pikiran kita jadi nggak mikir kemana-mana gitu, lalu memperburuk keadaan kita sendiri. Jadi despite all this pandemic going on, ya tetap harus berpikiran positif. Lalu juga selalu mencari peluang di dalam situasi seperti sekarang. Jadi nggak usah stuck, nggak usah merasa lebih lalu menghalangi semuanya. Justru kita cari peluang-peluang apa yang memang kita bisa lakukan, dan jangan cuma dijadikan ide aja. Adalah actionnya yang penting. Sama seperti Superhead, pengen donasi, kalau ada uang, no, you actually can do it with a little money. Dari 5.000 rupiah aja you can actually donate. Di Superhead aja 5.000, bisa mulai dari 5.000 aja bisa. So 5.000 itu jangan banyak 5.000 rupiah, ya. Jadi jangan kebanyakan. Jadi thinking, jangan ngumpulin ide aja, juga do something about it. Jadi nggak laksana salah sini. Jadi do something. Jangan diam di tempat. Tapi action itu penting. Jadi jangan diam di tempat. Penting. Ide itu penting, tapi action itu lebih penting, ya kan? Maksudnya betul. It's all start from idea dong, si Superhand apps. Betul. Ya nggak? Betul. Dan itu harus digali lagi dan di challenge, bukan yang gue punya ide nih langsung jadi kayak gitu, enggak kali ya? Iya, enggak lah. Semua itu butuh kerja keras lah. Semua butuh kerja keras. Tapi kalau kitanya emang suka, if you love it, ya, if it's your passion, ya nggak bakal berasa kerja. Betul.
Jadi kata kuncinya passion, ya, perseverance, dan act. Istilahnya positive thinking, ya kan? Dan dibalik segala kesulitan, anggap itu suatu opportunity, bener ya, Betul, betul Kiki. Betul banget Kiki. Itu pinter deh sampai kata-katanya. Jadi kan apa namanya, semoga si Super Hand Apps ini ya bisa menjadi suatu tools ya atau alat perpanjangan suatu komunitas, perpanjangan tangan suatu komunitas dari yang surplus ke yang membutuhkan, yang anak, dan betul menjadi suatu media yang memberkati orang juga melalui kajian-kajian itu. Betul, amin ya. Doaku juga yang sama ya buat Kebun Rizky loh. Oh ya dong. Kebun Rizky itu apa ya, doain juga bermanfaat buat orang banyak ya. Karena dengan mengkonsumsi sayur-sayur yang sehat dan organik juga membuat imun lebih baik, pikirannya juga lebih baik. Nggak bakal deh pikiran ide-ide yang baik buat kalau makanannya nggak baik kan. Betul, apalagi kalau udah orang yang udah mulai berumur. Tapi sebenarnya Nat, dari anak-anak juga udah mulai harus dikenalkan sih sebenarnya, benar nggak? Iya. Karena apa healthy lifestyle itu memang harus dari anak-anak. Betul. Istilahnya dikenalkan dulu, ya kan, dan dibiasakan sehingga dewasa dia udah nggak terlalu susah lagi, gitu kan? Iya. Oke, so, nah, ada nggak any dream atau any wish yang you wanna achieve apa ke depannya? Aduh, kalau dreamnya masih banyak ya. Melalui Super Hand ini, sebenarnya ini udah cita-cita aku dan suamiku ya. Udah setengah jalan. Jadi, I think we're on the right track to achieve our dream. Banyak yang masih bisa dikerjain dan digali. Jadi, we on our way to achieve our dream. Gitu. Keren. Jadi, apa namanya, ini suatu kolaborasi nggak hanya suami istri tapi juga merambah ke dunia entrepreneur, ya Nat ya? Iya betul. Jadi intinya ya itu pokoknya yang pengen banyak amal aja. Jadi itu start. Keren. So Nat, last but not least ya, Erwin mana nih? Siapa tahu dia mau ngomong lagi, Kak. Nggak usah, ntar butuh another hour. Mukanya aja boleh lihat. Udah. tapi keren. Minimal gue udah lihat apps-nya kan. Maksudnya it's real dan kayak Win, lo mau ngomong sesuatu nggak nih? ada tips dan saran. Udah diwakilkan. Entar satu jam sendiri nih, harus satu sesi sendiri nggak bisa dong, ya nggak? Well, guys, apa namanya? I'm so happy ya. Happy-nya apa? Karena this is happy couple yang punya misi visi sama dan melakukan realisasi bareng-bareng gitu kan. Artinya gila, 24/7 gitu. Ini kayak ini triknya Nadia nih supaya nggak jauh-jauh ya. Jangan kasih tahu dong. Gue tahu nih kayak strategi lo, Nat. Tapi anyway. Modus. We are now closing. Ada nggak closing statement dari kalian sebelum kita akhiri Aji Talk yang tinggal 2 menit lagi? Apa ya, berbuat baik sesama ya, dan jangan biarin jarak menghalangi. Jadi bisa pakai aplikasi untuk mempermudah dalam beribadah. Itu aja sih. Oke. Dan mungkin kedepannya feature-feature-nya bisa lebih banyak lagi kali ya, Nat? Atau pasti. Tunggu mainnya nanti akan lebih mengagetkan. Banyak banget. Dan mungkin bisa jadi suatu database masjid Indonesia. Ngerti ya loh?
Karena amin, insya Allah. ya kan, maksudnya Iya, Nusantara atau apa gitu, iya, membantu pemerintah jatuhnya, membantu istilahnya betul. database segala Amin, macam, amin. jadi mitra Doain ya, gitu Ki, kan. doain. Gue jadi ini ya, jadi kayak bridging konsep. Tapi anyway, guys, we definitely need to catch up again. Ya, Yes. ngopi-ngopi lagi, arisan lagi. Ya But dong. I'm so proud and happy dengan perkembangan each of us, ya kan, yang tetap striving to do the good deeds business. Yes. Semoga semuanya sehat di dalam pandemi COVID ini, tidak kekurangan suatu apapun. Anak-anak juga tetap sehat di dalam school from home. Ya Natia, kapan dong kita playdate lagi? Iya, setelah corona berakhir. Setelah kali ya, Sementara kita sama bergumam dulu. ke BSD. Oke. So BSD. guys, good luck for Superhand apps. Keep shining. Keep be a blessing to many. Dan salam buat semua ya. Likewise ya, Ki. Oke. Bye. Good night. Thank you. Bye.